Jejak kekristenan di Indonesia. Tahukah kamu bahwa agama Kristen adalah agama dengan jumlah pengikut terbesar di dunia? Lalu bagaimana di Indonesia? Seperti apa perjalanan agama ini hingga hadir dan berkembang di Nusantara? Ikuti kisah selengkapnya hanya di Sejarah Kekristenan. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa meninggalkan komentar daerah mana yang ingin kalian ketahui tentang kekristenan. Kata Kristen pertama kali disebutkan dalam Alkitab yaitu di Kisah Rasul 11 ayat 26. Saat itu di Antioquia sekarang menjadi tempat yaitu Turki, para pengikut Yesus pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Meskipun demikian, asal mula kekristenan sebenarnya dimulai di Yerusalem. Lalu menyebar ke seluruh wilayah timur dekat seperti Syria, Asyur, Mesopotamia, Finisia, Asia Barat, Yordania, hingga ke Mesir. Tak lama kemudian kekristenan mulai memasuki Eropa Selatan dan Afrika Utara, lalu terus meluas ke Asia Selatan serta Eropa Timur. Pada abad pertengahan, kekristenan telah menjadi kepercayaan utama di Eropa. Dan pada zaman eksplorasi, agama ini menyebar ke seluruh dunia hingga akhirnya menjadi agama terbesar di dunia. Dalam perkembangannya, kekristenan terpecah menjadi gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks di timur. Dan pada tahun 1517, reformasi Protestan menciptakan pemisah antara Katolik dan Protestan. Di Indonesia, Kristen menjadi agama resmi terbesar kedua setelah Islam. Meskipun negara ini mayoritas Muslim, warga Kristen diakui memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Provinsi dengan populasi Kristen Protestan terbesar adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Selain itu, komunitas Kristen terbesar juga ada di sekitaran Danau Toba, Sumatera Utara, wilayah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan sebagian juga di wilayah Maluku. Di Kalimantan Barat dan Utara juga menjadi populasi Kristen mencapai sampai 30%. Kristen Protestan di Indonesia terbagi dalam berbagai dominasi, termasuk Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, Gereja Bethel Indonesia, Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Gereja Baptis, dan denominasi lainnya. Kristen Protestan mulai berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda VOC sejak abad ke-16. Kebijakan VOC yang berupaya mengubah keyakinan Katolik berhasil memperkuat kehadiran Protestan di Nusantara. Pesatnya perkembangan Protestan semakin terlihat pada abad ke-20, ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa yang membawa pengaruh besar ke berbagai wilayah di Indonesia. Selama 350 tahun kekuasaan Belanda, Kristen Protestan menyebar luas hingga kini menjadi agama dengan jumlah pengikut terbesar kedua di Indonesia. Di tahun 1965 dalam situasi politik yang bergejolak, orang-orang tidak memiliki agama dan dianggap sebagai warga tanpa Tuhan yang mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya. Kondisi ini membuat banyak dari mereka akhirnya memilih agama Kristen sehingga jumlah anggota gereja Protestan mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak awal peradaban, Indonesia telah memiliki hubungan dagang yang kuat dengan berbagai wilayah di Asia. Jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, India, Persia, Mesir, hingga Eropa melewati Kepulauan Nusantara. Salah satu komoditas utama yang dihasilkan Indonesia kala itu adalah rempah-rempah, terutama dari daerah Maluku. Para pedagang dari Jawa dan Sumatera membawa rempah berharga ke pusat-pusat perdagangan di Indonesia. Sebelum akhirnya diangkut ke India, baik oleh mereka sendiri maupun dari para pedagang India. Di India, rempah-rempah tersebut disambut para saudagar Asia Barat termasuk juga Persia, Arab, Mesir, dan Yunani.
yang kemudian membawanya ke pasar-pasar Eropa. Kapal-kapal dagang ini tidak hanya mengangkut barang-barang, tetapi juga membawa ide dan gagasan dari satu tempat ke tempat lainnya, yang menjadikan jalur perdagangan ini sebagai rangkaian rantai pertukaran budaya. Nusantara yang kini dikenal sebagai Indonesia menduduki posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan Asia. Saudagar dari berbagai negara datang untuk berdagang, namun mereka juga membawa agama dan kepercayaan mereka, termasuk agama Kristen. Di masa itu, pedagang Kristen dari Mesir dan Persia menetap di India Barat, India Selatan hingga Sri Lanka. Ada kemungkinan bahwa para pedagang Kristen ini juga singgah atau datang ke Indonesia. Dalam sebuah buku yang ditulis di Mesir pada tahun 1050 disebut bahwa terdapat gereja-gereja biara Kristen di Asia, termasuk di sebuah tempat bernama Fansur. Mungkin merujuk pada Barus di pantai barat Sumatera Utara. Ada juga kemungkinan kehadiran orang Kristen di Jawa. Pada abad ke-14, 2 kali misionaris dari barat singgah di Sumatera. Namun kehadiran Kristen di luar ini tampaknya tidak meninggalkan jejak yang signifikan di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat, khususnya Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 membuka babak baru sejarah Nusantara. Kekristenan Katolik yang didukung penuh oleh pemerintah kerajaan Spanyol dan Portugis mulai menyebar mengikuti perdagangan di Asia dari Goa, India, Malaka, Maluku, hingga Makau dan bahkan Jepang. Malaka sebagai pusat perdagangan utama di jalur pelayaran menuju Maluku yang kaya rempah-rempah ditaklukkan Portugis pada tahun 1511. Dalam penyebaran iman Katolik ini, para imam dari Ordo, Fransiskan, dan Yesuit memegang peran penting. Nama-nama besar seperti Franciscus Xaverius dikenal sebagai Rasul Asia, Matteo Ricci yang berkarya di Tiongkok, dan Roberto de Nobili di India menjadi pelopor. Di Maluku, Franciscus Xaverius berhasil mengkristenkan banyak penduduk lokal. Pendekatan Xaverius yang berfokus pada pengkristenan massal, pembinaan rohani, pelayanan diakonia, serta kedekatan dengan masyarakat setempat membuat misinya diterima dengan baik. Pada masa Portugis, umat Katolik di Indonesia terutama tersebar di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara. Komunitas Kristen ini terdiri dari orang-orang Eropa, kaum Mardika, pendatang dari Asia atau Indonesia, yang bukan penduduk asli dan umumnya mantan budak, serta penduduk pribumi. Di awal abad ke-16 jumlah mereka diperkirakan sampai mencapai 16.000 jiwa. Misi Katolik di Nusantara menghadapi tantangan berat, baik karena kekurangan tenaga pelayanan untuk mengimbangi pembaptisan massal maupun karena konflik politik antara Portugis dan Belanda dengan VOC-nya. Ketika Portugis akhirnya meninggalkan Nusantara, Belanda memperkenalkan Kristen Protestan yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheranisme dari tokoh reformasi Johannes Calvin dan Martin Luther. Setelah menguasai daerah Katolik, VOC mengalihkan sebagian besar jemaat Katolik ke Protestan, kecuali di daerah seperti Nusa Tenggara. Jumlah jemaat Protestan pun meningkat dari sekitar 16.000 menjadi 33.000 pada tahun 1700. Kristen Protestan di masa VOC menjadi bagian dari gereja negara Belanda yang berasas Calvinisme. Namun ketika VOC bubar, pengelolaan gereja diserahkan kepada pemerintahan Belanda yang kemudian mengatur ulang organisasi gereja di Indonesia. Pada tahun 1815, Raja Willem I menyatukan berbagai aliran Protestan di Indonesia di bawah satu pengelolaan pemerintah dengan menunjuk hak komisi untuk memeriksa calon pendeta dan memberi nasihat terkait gereja di Indonesia. Pada tahun 1835, seluruh gereja Protestan di Hindia Belanda diorganisir menjadi satu
entitas bernama The Protestants Kerk in Nederland Indie atau Gereja Protestan di Hindia Belanda yang berfungsi sebagai gereja yang tunduk pada pemerintahan kolonial. Struktur resmi diatur pada tahun 1840 dipimpin oleh Kerk Bestuur di bawah Gubernur Jenderal dan disempurnakan pada tahun 1854. Sadar akan keterbatasan sebagai gereja negara, muncul berbagai gagasan untuk mendirikan otonomi bagi gereja. Setelah proses panjang administrasi, gereja dipisahkan dari negara pada tahun 1935 dan secara finansial pada tahun 1950. Pemisahan ini juga diiringi oleh reorganisasi gereja mengikuti daerah atau suku jemaat. Gereja Protestan akhirnya terpecah menjadi beberapa gereja suku. Gemi Minahasa, GPM Maluku, Gemit Timor, dan GPIB untuk wilayah Indonesia Barat di luar ketiga daerah tersebut. Pada tahun 1814, Joseph Kam bersama dengan dua rekannya tiba di Batavia. Joseph Kam lahir di Belanda pada tahun 1769. Ia memulai karir sebagai pedagang kulit membantu ayahnya. Jos Kam, setelah kedua orang tuanya meninggal, Joseph meninggalkan bisnis kulit dan beralih ke pengadilan nasional. Di tengah kesibukannya ini, ia merasa panggilan yang kuat untuk memberitakan Injil di negara-negara yang belum mengenal agama Kristen. Keinginan itulah yang membawanya bergabung dengan Nederlands Zendeling Genootschap atau Serikat Misionaris Negara Belanda pada tahun 1813. Ia kemudian ditahbiskan sebagai pendeta. Joseph Kam menjadi pendeta pertama yang berhasil diutus Belanda ke Indonesia untuk melayani umat Kristen. Ia ditugaskan melayani di Indonesia di Kepulauan Maluku dan bahkan menjangkau wilayah Minahasa, Sangir, dan Timur. Misi yang dijalankannya tidak hanya mencakup penginjilan, tetapi juga misi pendidikan dengan tujuan memberdayakan masyarakat lokal di Maluku agar terlepas dari kebodohan. Selain Joseph Kam, banyak juga zendeling atau misionaris dari Eropa maupun Amerika yang silih berganti datang untuk mengabarkan Injil di Nusantara. Keberanian dan semangat penginjilan mereka begitu kuat, tanpa gentar meskipun nyawa menjadi taruhannya. Kehadiran mereka tidak hanya untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga memperlengkapi sumber daya manusia di Nusantara melalui pendidikan dan mendirikan sekolah-sekolah, serta meningkatkan layanan kesehatan dengan kehadiran dokter dan perawat. Selain dua bidang tersebut, para zendeling dan misionaris juga aktif di bidang ekonomi. Mereka menginisiasi dengan pengadaan lumbung padi, mendirikan toko, dan membuka bank-bank tabungan, serta mengajak anggota jemaat untuk membangun kebun jemaat sebagai upaya mendorong ekonomi masyarakat. Salah satu pencapaian signifikannya adalah pendirian kebun kelapa yang sangat besar di Tobelo. Dengan perjalanan yang panjang, kekristenan telah membentuk komunitas yang begitu besar juga beragam di Indonesia. Warisan dari para misionaris baik dalam iman maupun dalam kehidupan sosial terus dirasakan hingga kini. Kekristenan di Indonesia terus berkembang, mencerminkan bagaimana pengaruh budaya dan spiritual dari masa lampau yang tetap hidup di hati umatnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga yang terpenting adalah tuliskan komentar tentang apa yang ingin kami bahas di Jejak Kekristenan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda merasa diberkati dan mungkin juga Anda mengalami problematika dalam hidup Anda, kami mempunyai layanan doa dan konseling. 24 jam kami siap melayani Anda. Cukup hubungi nomor yang ada di layar kaca dan tim kami akan segera melayani Anda dengan baik. Anda juga bisa berdonasi untuk channel Jawaban dengan scan QR Code yang tertera di layar. Atau bisa juga mengunjungi donasi.jawaban.com. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Tuhan? Atau mungkin Anda sedang mencari artikel rohani yang menguatkan iman Anda? Kunjungi jawaban.com, website Kristen terbesar di Indonesia. Di
Di sini Anda akan menemukan berita terbaru yang menginspirasi, kesaksian dari kisah nyata yang menggugah hati, renungan harian yang akan memberkati hidup Anda. Kunjungi www.jawaban.com, temukan jawaban yang Anda cari hari ini.